358, episode 67 orang yang terlupakan dari skenario 3. Lee Hyun-sung punya pikiran. Ini pasti bagaimana perasaan kakeknya yang berperang dalam Perang Vietnam. Itu adalah hutan yang rimbun dan rimbun. Lee Hyun-sung bersembunyi di antara pohon-pohon yang memiliki ukuran yang tidak biasa dan ingat pelatihan bertahan hidup. Pergi ke hutan bulu di dekatnya sambil merangkak rendah. Lee Hyun-sung bergerak melalui hutan dengan bergantian antara merangkak rendah dan merangkak tinggi. Dia ingin segera berlari ke ladang, tetapi ada beberapa kelompok rasi bintang yang bergerak. Lee Hyun-sung melihat seseorang bergerak dan dengan cepat menyembunyikan dirinya di pangkal pohon, menahan napas. Raja Iblis Keselamatan pasti memilih pulau ini. Bagaimana kita akan mendistribusikannya jika kita memburunya? Orang yang memotong kepalanya akan mendapatkan setengah. Ada gumaman rasi bintang. Mereka semua menargetkan Kim Dokja. Dia ingin berlari keluar dan mendapatkan kepala mereka langsung. Secara normatif berlari menuju pusat pulau. Kim Dokja telah memberitahu mereka. Hanya dengan begitu mereka bisa selamat dari game survival berdarah ini. Ini adalah pesan dari seorang pria yang tahu masa depan dunia ini. Dia merasa dia seharusnya bertanya kepada Kim Dokja lebih detail tentang Ways of Survival. Semakin banyak informasi dalam manual, semakin baik. Apa yang akan terjadi pada diri masa depannya dan kehidupan yang dia jalani. Ini bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Lee Hyun-sung menamparkan kedua pipinya. Pasti ada alasan Kim Dokja tidak memberitahunya hal itu. Sekarang adalah waktunya untuk fokus pada situasi. Berdesir. Ada suara lain dari dekatnya. Tidak ada suara yang bisa didengar. Seseorang datang ke sini. Ada gerakan hati-hati. Itu adalah seseorang yang memiliki dasar-dasar menggunakan penutup. Suara itu semakin dekat. Berdesir. Jika mereka terus datang ke arah ini, mereka akan menemukan Lee Hyun-sung cepat atau lambat. Lee Hyun-sung dengan gugup menarik belati. Kim Dokja mengatakan kepada mereka untuk menghindari pertempuran sebanyak mungkin tetapi itu tidak selalu bisa terjadi. Aku harus melakukannya dengan baik jika aku tidak bisa menghindarinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Lee Hyun-sung menjadi lebih kuat dari sebelumnya melalui pelatihan. Sekarang dia bukan prajurit yang berpaling dari ketidakadilan dalam skenario pertama. Akhirnya, orang lain tepat di depannya. Namun sesuatu terasa aneh. Pola seragam khusus bisa dilihat melalui alang-alang yang panjang. Lee Hyun-sung bergumam secara refleks, Hyewon-si. Wah. Pedang penghakiman muncul melalui semak-semak. Lee Hyun-sung secara refleks menekuk pinggangnya dan menghindari pedang. Setelah beberapa saat, kepala Jung Hyewon keluar dari semak-semak. Hyun-sung-si, maafkan saya. Tidak apa-apa, apakah kamu baik-baik saja? Namun, dia tidak bisa senang bertemu rekannya karena situasi putus asa. Dia menghela nafas dan melihat kedua anak itu menempel kuat di pinggang Jung Hyewon. Mereka adalah Shin Yosung dan Lee Gil-yong. Lee Hyun-sung menyaksikan wajah pucat kedua anaknya yang sakit-sakitan dan bertanya, bagaimana status anak-anak itu? Aku tidak tahu persis. Saya baru saja bertemu mereka. Mereka pasti melihat sesuatu yang mengejutkan. Petik 2. Pemandangan yang mengejutkan. Tentu saja, pulau ini adalah tempat yang aneh. The Heracles Shield di punggung Lee Hyun-sung sangat berat. Itu adalah item yang biasanya dia rasakan beratnya. Lee Hyun-sung menggendong Shin Yosung dan berkata, saya pikir kita harus pergi ke pusat pulau dan bertemu Dokja Si. Di mana pusat pulau? Arah asap. Dia mendongak dan melihat asap naik melalui pohon-pohon besar. Itu tidak terlalu jauh. Lee Hyun-sung mulai bergerak dengan Jung Hyewon. Mungkin itu karena kehadiran kolega yang kuat tetapi detak jantung sepertinya bergerak pada tempo yang berbeda. Sudah berapa lama? Mereka segera tiba di tepi hutan. Sebuah bidang besar terbuka di depan mata mereka. Itu tidak jauh dari lokasi di mana asap itu dinyalakan. Masalahnya adalah ada banyak orang yang menghalangi ladang. Jung Hyewon mengerutkan kening dan membuka mulutnya. Apakah kamu pikir mereka mengejar kita? Rasi bintang yang dipersenjatai dengan senjata dan peninggalan bintang sedang mencari di sekitar lapangan. Di antara mereka adalah orang-orang yang Lee Hyun-sung lihat sebelumnya. Jangan bertarung dan lari. Lebih baik menghindari mereka tapi. Petik 2. Begitu mereka memasuki lapangan, mereka pasti akan terlihat. Ada jalan di sekitar hutan tetapi mereka tidak bisa menjamin berapa lama. Kemudian Shin Yosung membuka mulutnya dari punggung Lee Hyun-sung. Ah Jusi, permisi. Jari Shin Yosung menunjuk ke hutan di sisi berlawanan dari lapangan. Sesuatu sedang berjalan. Ada tangisan kasar dan liar. Lee Hyun-sung akrab dengan spesies monster yang muncul dari hutan. Mereka adalah monster yang secara teratur muncul dalam manual fantasi dan novel. Jung Hyewon bertanya, bukankah mereka orc? Mereka terlalu lemah untuk muncul dalam skenario ke-80. Petik 2. Orc, mereka adalah monster representatif yang muncul dalam banyak genre fantasi. Aku belum pernah bertarung dengan orc sampai sekarang. Itu aneh ketika memikirkannya. Orc adalah monster terkenal yang diketahui semua orang. Namun mereka berhasil mencapai skenario ke-80 tanpa bertemu orc. Di lapangan, rasi bintang berseru. Mengabaikan kita sampai tingkat ini. Melepaskan omong kosong ini. Mereka juga berpikir itu tidak masuk akal. Seolah-olah tidak perlu menggunakan senjata, konstelasi tunggal mengulurkan tinjunya ke arah orc yang bergegas dengan ekspresi kesal.
Mereka biasanya monster yang akan terbunuh dalam satu pukulan. Namun pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah orc mengayunkan kapaknya dan kepalan konstelasi rusak. Saat rasi yang kebingungan hendak meneriakkan sesuatu, kapak batu lain datang dari suatu tempat. Kepala rasi bintang benar-benar pecah. Badan penjelmaan dari rasi bintang jatuh dengan bodoh. Para orc meraung dan tertawa, mengubah lapangan menjadi tempat pembantaian yang mengerikan. Kuaek. Rasi bintang yang menakutkan yang bisa menghancurkan gunung dan membelah laut. Rasi bintang ini sedang sekarat, tubuh mereka terkoyak oleh hanya dua orc. Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung jatuh juga. Itu kenyataan tanpa rasa realisme. Mudahkah mati itu? Konstelasi. Ke orc. Melarikan diri. Para orc merobek 10 rasi bintang dalam sekejap dan mendekati area hutan ini. Tolong jangan biarkan aku bertemu orc. Saya mengulangi doa ini di kepala saya ketika saya bergerak melalui hutan yang rimbun. Napasku terputus-putus dalam panas ini dan langkahku berat. Saya tidak berjalan terlalu lama tetapi saya merasa lelah ketika keringat mengalir di seluruh tubuh saya. Saya tidak tahu tidak adanya statistik saya akan sebesar ini. Itu tidak bisa dihindari dengan hanya 1 poin dalam fisik. Lebih buruk lagi, rasanya seperti pundak saya dipaksa lebih dekat bersama. Inilah realitas pulau itu. Pulau Reinkarnasi. Itu adalah tempat di mana cerita tertua Starstream dikumpulkan. Di sini, semua buff yang terakumulasi dari data luar dirilis. Dengan kata lain, itu adalah tempat di mana hanya kemampuan tubuh bawaan yang tersedia. Inilah mengapa saya bisa dengan mudah mengalahkan Raja Iblis peringkat 65. Banyak rasi bintang mengabaikan pelatihan fisik. Kemudian begitu mereka memasuki pulau ini, mereka membuat kesalahan dengan salah menafsirkan kekuatan tempur mereka. Itu sama untuk Andrilpus. Anda telah membunuh satu pesaing hingga saat ini. Anda akan menerima hadiah tambahan saat memasuki zona aman. Aku berusaha untuk tidak melewatkan pesan sesekali itu ketika aku bergerak melalui bayangan yang diciptakan oleh pohon-pohon yang rimbun. Untuk mencegah dehidrasi, saya memasukkan wajah saya ke aliran yang langka dan minum air. Itu jelas dan cukup dingin sehingga jiwaku merasa dimurnikan. Air generasi pertama sangat bersih. Sebenarnya, saya tidak menentang cerita-cerita lama. Sebagai pembaca, saya menyukai cerita-cerita lama. Kisah para pahlawan yang dipenuhi dengan mimpi dan petualangan. Melawan naga di pegunungan yang terlupakan atau mencari pedang legendaris dengan elf cantik dan kurcaci pemberani. Masalahnya adalah saya sekarang memasuki cerita lama. Dunia tanpa kekuatan jendela atribut dan tidak ada fungsi yang nyaman. Bahaya di sini bukan hanya monster. Karena saya tidak dapat menerima efek dari keterampilan, sistem kekebalan tubuh saya akan berkurang dan saya harus waspada terhadap flu dan penyakit. Dalam novel aslinya, beberapa rasi bintang mati setelah terkena penyakit menular. Faktanya, kalimat berikut muncul di Ways of Survival. Rasi bintang, yang terbiasa dengan jendela atribut dan kenyamanan sistem, mati tanpa daya. Mereka mampu membangkitkan perlawanan yang layak terhadap dunia yang tidak bisa dibaca dengan kepekaan mereka. Rasi bintang, yang memerintah di Starstream, mati karena mereka tidak bisa mengatasi penyakit atau orc. Beberapa rasi bintang tidak dapat menanggung aib dan merenggut nyawanya sendiri. Itu lucu. Peserta Pulau 861 musnah. Para peserta Pulau 1896 musnah. Itu sudah dimulai. Sekarang, seluruh pulau akan dilanda tragedi yang mengerikan. Rasi bintang mati untuk monster yang lebih rendah yang mereka abaikan sementara itu. Banyak rasi bintang yang sangat terkejut dengan kesulitan Pulau Reinkarnasi. Banyak rasi bintang mengirimkan pesan protes ke biro. Tidak ada gunanya memprotes. Pulau itu awalnya seperti ini. Raja Iblis atau Malaikat Agung. Siapapun bisa mati di tempat ini jika mereka sedikit ceroboh. Aku secara refleks menahan napas ketika aku mendengar suara datang dari semak di dekatnya. Saya hanya tahu satu monster di pulau yang membuat menangis seperti ini. Itu adalah monster kecil yang setengah tingginya dengan kulit hijau. Goblin, aku menghela nafas lega. Itu layak dicoba jika itu adalah goblin, bukan orc. Terdengar raungan memekakkan telinga. Aku secara refleks mengayunkan pedangku ke arah tangisan. Tubuh saya diseret ke arah ayunan karena kekuatan saya yang buruk. Untungnya, orang pertama yang melompat keluar dihantam oleh pedang yang diayunkan secara buta dan berguling-guling di tanah. Masalahnya adalah setelah ini. Satu hukum dari generasi pertama. Goblin tidak akan pernah bergerak sendirian. Dua goblin melompat keluar setelah goblin yang terluka dan dengan cepat mempersempit jarak, mengayunkan tongkat mereka. Klub diayunkan oleh salah satu dari mereka menyebabkan goresan panjang di bagian luar paha kiriku. Sial, di tempat ini, para goblin lebih menakutkan daripada Raja Iblis. Keterampilan eksklusif, dinding keempat, diaktifkan. Jika bukan karena tembok keempat, aku mungkin sudah mati di goblin seperti rasi bintang lainnya. Kemudian terdengar suara tak menyenangkan. Administrator pulau prihatin tentang keadilan keterampilan yang Anda gunakan. Administrator pulau menyatakan keterampilan ini tidak tersedia di sini. Probabilitas Starstream setuju dengan keluhan administrator. Dinding keempat mengungkapkan ketidaknyamanan. Kim Dokja, Jadiri. Hah? Saya tidak punya kekuatan di tanah ini. Saya merasakan penghalang yang menutupi roh saya memudar. Rasanya seperti sensasi tidur di dalam diriku diaktifkan.
Pada saat ini, saya menyadari apa yang sedang terjadi. Ketebalan dinding keempat menjadi lebih tipis. Kekuatan mentalmu, diperkuat oleh dinding keempat, telah kembali ke kondisi semula. Rasa sakit fisik yang dihilangkan oleh dinding keempat telah kembali normal. Sialan. TL, Rainbow Turtle.